sendiri, kita lihat di sini, ketika ada bola jatuh dari atas ke bawah, maka bayangan dari bola itu ketika dicerminkan sama akan dari atas ke bawah. Lalu ketika ada seseorang bercermin seperti ini, ketika orang ini mendekati cermin, maka bayangan pun akan mendekati cermin. Nah, tapi ketika misalkan seseorang itu menjauh dari cermin, maka bayangan pun akan ikut menjauh dari cermin. Nah, ini menjadi salah satu sifat dari pencerminan. Sifat yang pertama, objek yang dicerminkan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi ketika bentuknya kotak, maka di cermin pun akan kotak. Bentuknya bulat, maka di cermin pun akan bulat. Nah, jadi tidak ada perubahan bentuk dan ukuran. Tetapi sifat yang kedua, jarak bangunan dari cermin sama dengan jarak dari bayangan dari cermin. Tadi seperti tadi, ketika menjauh, bayangan pun menjauh. Ketika mendekat, bayangan pun mendekat. Nah, gimana ketika konsep pencerminan ini dimasukkan ke dalam konsep matematika? Nah, biasanya dalam bidang koordinat seperti ini, sumbu X dan sumbu Y. Misal saya punya satu titik, taruhlah ini titik A, dengan titik A ini berada pada titik 2,6. Kita lihat, 2,6 ini 2 itu ke bawah, 6 itu ke sebelah tinggi. Jadi 2-nya sebagai X, 6-nya sebagai Y. Ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang ini, ketika menjauh, bayangan pun menjauh. Ketika mendekat, bayangan pun mendekat. Nah, gimana ketika konsep pencerminan ini dimasukkan ke dalam menjauh dari cermin? Nah, ini menjadi salah satu sifat dari pencerminan, bahwa sifat yang pertama, objek yang dicerminkan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi ketika bentuknya kotak, maka di cermin pun akan kotak. Bentuknya bulat, maka di cermin pun akan bulat. Nah, jadi tidak ada perubahan bentuk dan ukuran. Tetapi sifat yang kedua, jarak bangunan dari cermin sama dengan jarak dari bayangan dari cermin. Tadi seperti tadi, ketika menjauh, bayangan pun menjauh. Ketika mendekat, bayangan pun mendekat. Nah, gimana ketika konsep pencerminan ini dimasukkan ke dalam konsep matematika? Nah, biasanya dalam bidang koordinat seperti ini, sumbu X dan sumbu Y. Misal saya punya satu titik, taruhlah ini titik A, dengan titik A-nya sebagai X, 6-nya sebagai Y. Ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang ini, otomatis logikanya cerminnya bakalan ada di sebelahnya. Nah, di sini. Berarti ini titik, ke bawahnya min 2, ke pinggirnya 6. Maka ini bayangannya di min 2,6. Sehingga ketika kita punya titik 2,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, menjadi bayangannya adalah min 2,6. Ketika saya punya titik lagi, malah ini titik B, berarti ini titiknya ke bawah 6, ke pinggir 3, jadi titiknya 6,3. Otomatis ketika dicerminkan terhadap sumbu Y yang ini, maka bayangannya ada di sebelah pinggirnya, di sini. Nah, jaraknya sama, tapi bentuknya pun sama. Nah, kita lihat kalau ini jadi di min 6,3. Min 6,3. Berarti ketika saya punya titik B 6,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di 6,3. Lihat di sini perbedaan antara benda dengan bayangan. Ketika bendanya di sini asalnya 2,6 jadi min 2,6, di bayangan 6,3 jadi min 6,3. Terjadi perbedaan di sini. Di sumbu X asalnya positif menjadi negatif, sehingga kita punya aturan ketika kita punya titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi min X, Y. Oke, sampai situ paham adik-adik? Jadi di sini ketika ada suatu benda dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Asalnya positif jadi negatif, berarti kalau asalnya negatif menjadi positif. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Gimana sekarang cerminnya itu adalah sumbu X. Misal saya masih punya titik di sini A 2,6. Ke bawahnya 2, ke pinggirnya 6. 2,6. Tapi sekarang cerminnya sumbu X. Berarti logikanya si bayangannya ada di bawah di sini. Nah, ada di sini. Sehingga ini titik A aksen bayangannya adalah di titik 2, min 6. Nah, berarti saya punya titik A 2,6 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 2,6. Ketika saya punya titik lagi di sini min 6,2, dicerminkannya masih sama sumbu X, berarti bayangannya logikanya ada di bawah.
ini menjadi min 6, min 2. Berarti saya asalnya punya titik min 6,2, cerminnya sumbu X jadi min 6, min 2. Dari sini kita bisa dilihat bahwa ini benda, ini bayangan. Terjadi perubahannya adalah di sebelah sini. Ini asalnya 6 jadi min 6, asalnya 2 menjadi min 2. Kalau depannya ini tetap tidak berubah. Sehingga kita punya rumus ketika X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka menjadi X, min Y. Jadi kalau tadi sumbu Y itu yang berubah X-nya, sekarang sumbu X, kalau cerminnya sumbu X yang berubah Y-nya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan tadi ketika sumbu X, kalau cerminnya kita ubah-ubah, ada sumbu X, sumbu Y, terhadap titik asal 0,0 cerminnya, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap Y sama dengan X, X sama dengan H, dan Y sama dengan sumbu X menjadi garisnya menjadi X, Y menjadi X, min Y. Tadi sudah dibuktikan X, Y maka menjadi min X, Y. Nah, gimana kalau titik asal 0,0 dengan cara yang sama kalian bisa dapatkan ketika kita punya X, Y, titik asal 0,0 cerminnya menjadi min X, min Y. Lalu ketika X, Y, tapi cerminnya kita ganti jadi Y sama dengan X, menjadi Y sama dengan X. Ini X, Y jadi min Y, X. Lalu ketika cerminnya ganti X sama dengan H jadi 2H min X sama dengan Y. Dan ketika cerminnya Y sama dengan H menjadi X, 2H min Y. Jadi di sini biasanya saya memahaminya seperti ini. Ketika sumbu X maka yang berubah Y, ketika sumbu Y maka yang berubah X. Lalu ketika titik asal 0,0 maka dua-duanya berubah bayangannya. Nah, tapi ketika garis Y sama dengan X maka dibalik. Nah, tapi ketika Y sama dengan min X lain dibalik letaknya, asalnya X, Y jadi Y, X pakai minus. Nah, tapi ketika titik X sama dengan H, maka Y-nya berubah karena di sini X, Y-nya tetap, X-nya yang berubah menjadi 2 kali H dikurangi X. Nah, tapi ketika cerminnya Y sama dengan H, maka X-nya tetap, Y-nya yang berubah jadi 2 kali H dikurangi dengan Y. Nah, biasanya saya seperti itu untuk memahaminya. Nah, sekarang bagaimana ini dimasukkan ke dalam konsep soal. Misal, ada soal seperti ini. Suatu titik A min 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, dicerminkan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan direfleksi terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah, oke, kita lihat ilustrasinya. Misal ini titik koordinat. Di sini di soalnya min 3,5. Min 3,5. Refleksinya terhadap sumbu X, berarti cerminnya adalah sumbu X di sini. Otomatis logikanya bayangannya ada di bawah. Nah, ini bayangannya. Berarti ini min 3, min 5. Lalu dia direfleksikan lagi terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y yang ini, berarti ada di sebelahnya. Nah, di sini. Maka ada di 3,5. Oke, kita lihat cara perhitungan. Ketika sumbunya X, di sini sumbunya X, maka tadi yang berubah Y-nya menjadi asalnya plus menjadi min. Berarti asalnya saya punya titik 3,5 sesuai soal. Cerminnya sumbu X menjadi min 3,5 sesuai dengan gambar ini, min 3,5. Lalu sekarang titik yang ini min 3,5, nah, min 3,5 cerminnya sumbu Y. Tadi ketika cerminnya sumbu Y yang berubah X-nya asalnya plus min. Berarti kalau ini min, logikanya menjadi X-nya plus 3,5. Nah, sesuai dengan ini jadi 3,5. Nah, maka didapatlah bayangannya ketika titik min 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, lalu dicerminkan lagi terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di 3,5. Oke, itu soal yang pertama. Kita lihat soal berikutnya. Suatu titik B 4,6 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, lalu dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan 5. Maka bayangannya adalah, kita lihat ini koordinatnya. Di sini soalnya titik B 4,6. Bahwa ini titik B 4,6 refleksi terhadap Y sama dengan X. Kita lihat. Inilah garis Y sama dengan X. Jadi dia memotong membagi dua sumbu X dan sumbu Y. Inilah garis Y sama dengan X.
logikanya berarti bayangannya ada di bawah sini. Nah, ini jaraknya sama dan bentuknya sama, ada di sini. Lalu setelah itu direfleksikan Y sama dengan 5. Kita lihat garis Y sama dengan 5, berarti di sumbu Y. Nah, ini ada angka 5, maka inilah garis Y sama dengan 5. Nah, garis yang kuning ini, kalau misalkan kita punya benangnya di sini, berarti logikanya ada di atasnya bayangannya. Nah, ada di sini. Nah, berarti ini di 6,6. Kita lihat secara perhitungan. Ketika tadi kalau Y sama dengan X, ketika ada X, Y, bendanya dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka dibalik letaknya. Berarti ketika saya punya titik 4,6, lalu dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka dibalik jadi 6,4. Nah, setelah itu 6,4 ini dia dicerminkan terhadap Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 seperti ini. Nah, maka kalau ini ketika Y sama dengan, maka X-nya tetap 6, berarti tetap 6. Tetap 6. Nah, ini 6 ini dapat dari mana? Dari ini kan rumusnya 2H dikurangi Y. Berarti 2H itu ini, berarti ini 5, 2 kali 5. 2 kali 5 itu 10 dikurangi dengan yang Y, berarti yang 6. 10 kurangi 6, 6. Nah, maka dapatlah bayangannya 6,6. Saya ulang. Kenapa ini 6? Ini tetap karena di sininya Y, berarti X-nya tetap 6, 6. Nah, kenapa ini jadi 6 lagi? Ini dapat dari 5-nya dikali 2, 10 dikurangi 4.